Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan dan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada ruang virtual Zoom pada pagi hari ini. Namun sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka suatu kebanggaan bagi saya, Naila Nurhaliza, yang pada hari ini akan memandu jalannya mata kuliah komunikasi bisnis. Izinkan saya juga untuk mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Mbak Dini Safitri selaku dosen pengampu mata kuliah pada hari ini. Selamat pagi Mbak Dini dan juga Bapak Andri. Selamat pagi Pak Andri, selaku pemilik dari Kopi Salapan Gunung sekaligus juga mitra dari mata kuliah ini, serta teman-teman yang sudah hadir pada Zoom meeting. Sebelum kita memulai pemaparan pada hari ini, alangkah baiknya jika kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, teman-teman, kita akan segera masuk ke dalam pemaparan dan pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum ke sana, kita akan mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Mbak Dini Safitri. Kepada Mbak Dini, tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya, Pak Andri. Namanya ada dua ya, Pak ya. Ada Askia, ada Rina di sini. Ya, sorry saya akan leave dulu ya itu ya. Oh ya, baik Pak. Pada pagi hari ini kita menyegerakan evaluasi yang akan diselenggarakan oleh Pak Andri sendiri untuk memberikan masukan karena sudah selama 1 semester ya Pak Andri ya, anak berusaha gitu ya untuk membuat iklan, terus terakhir mereka juga melakukan penjualan pun masih sedikit ya. Tapi itu merupakan sebuah pembelajaran buat mahasiswa gitu untuk bisa melakukan komunikasi bisnis di kehidupan nyatanya gitu. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Semoga nanti banyak masukan atau feedback yang bisa menguatkan mahasiswa untuk ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dini atas dua patah katanya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan Pak Andri yang akan memberikan sambutan sekaligus memulai secara simbolik pemaparan pada hari ini. Kepada Pak Andri, tempat dan waktu kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di asal Rasulullah bil dawatil haq. Terima kasih ke Ibu Dini yang sudah mempertemukan saya dengan para mahasiswa, juga pembawa acara yang sudah mengantarkan saya di tempat ini. Ya, pada kesempatan ini yang pertama kali ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena memang Kopi Salapan Gunung ini masih setup bisnis sebetulnya ya. Jadi kalau dalam kategori bisnis masih opportunity bisnis sebetulnya. Jadi permodalan kita belum lengkap, siklus bisnis juga belum terbentuk gitu ya. Tapi ini sekaligus mungkin biar kita juga sama-sama belajar lah gitu ya melalui proses pembentukan sebuah bisnis. Jadi setelah 5 tahun sebelumnya kita develop perkebunan, ya, terus di 2 tahun terakhir kita set up bisnis retail, baru kita mulai atas semua itu untuk menjadikan sebuah bisnis gitu ya. Dan sekarang kita lagi tahap proses pembentukan bisnis ini berjalan dengan smooth gitu ya. Nah seperti itu. Jadi mohon maaf bila ternyata sampai detik-detik terakhir juga IG kita baru muncul gitu ya. Dan saya ceritakan IG itu sendiri sebetulnya ketika kita setup bisnis ini sudah ada mungkin 6 akun IG kali ya, gitu dari mulai pertaniannya, perkebunannya gitu ya, sampai kita mendevelop kafe, terus kemudian kita akhirnya landing di bikin kopi saset gitu. Nah, jadi ini mudah-mudahan jadi pengalaman buat teman-teman semua bahwa kita memasuki dunia bisnis itu
kita harus punya pemahaman integrated dari hulu ke hilir terkait bisnis tersebut gitu ya. Jadi eh, apa namanya mungkin memang pilihannya, tapi saya memilih untuk memahami bisnis secara lengkap gitu. Jadi kalau ada yang, oh kalau saya sih pengen bisnis yang opportunity aja, yang kesempatannya bagus gitu ya, yang sekarang lagi happening gitu kan, itu boleh-boleh saja gitu ya. Cuman kan mungkin dia akan memilih bisnis yang, oh sekarang saya bisnis fashion, nanti saya bisnis kuliner, nanti saya bisnis apa namanya, yang lagi hits misalkan ya, yang lagi tren gitu, ikut keramaian, kerumunan gitu ya, itu pilihan. Tapi kalau saya lebih memilih bisnis yang konstruktif, yang saya bisa paham atau saya bisa bangun bahkan gitu ya, dari hulunya sampai ke hilirnya. Gitu. Makanya mungkin sekali lagi saya mohon maaf, kemarin nggak sempat menggunakan Instagram misalnya ya untuk mencoba melakukan penjualan atau transaksi gitu ya. Karena transaksi kita juga sekarang baru di offline, fokus di offline dan fokus di offline pun kita baru di wilayah Banjaran gitu ya di Kabupaten Bandung, satu kota di Banjaran di Kabupaten Bandung yang diprediksi, yang dihitung, dianalisis bahwa Banjaran ini kota yang paling eh, pertumbuhannya sudah lama gitu, kota lama yang pertumbuhannya tidak terlalu happening tapi dia bagus gitu ya secara angka-angka ekonomi. Nah, tapi kemudian di situ kita juga menghadapi tantangan karena berhadapan dengan langsung dengan brand-brand besar gitu ya, Kapal Api dan Kopi Gajah gitu ya. Sehingga kita tidak mungkin berhadapan di Banjaran dengan merek-merek besar. Sehingga akhirnya terus tim sales kita menelusuri ke Cimaung sampai ke Pangalengan dan ketemulah di Pangalengan ini market kita yang lumayan bisa growth gitu ya. Di situ kita ketemu dengan apa namanya warung yang sifatnya wisata gitu. Makanya kita masuk ke warung-warung kopi yang memang dia menyeduh kopi itu dijual dengan harga Rp5.000. Artinya harga tidak menjadi masalah, tapi cita rasa lebih punya dominan gitu ya untuk eksekusi transaksi gitu. Nah, jadi ini perjalanan yang ingin saya sampaikan kepada para mahasiswa gitu ya, yang apa namanya, yang masih punya pilihan untuk memilih bisnis, yang masih punya pilihan, punya banyak waktu untuk men-setup bisnis yang sistematis ya, yang konstruktif dan betul-betul dipilih. Dia betul-betul direncanakan, betul-betul bisnisnya besar gitu ya, seperti itu. Nah, eh, makanya kemarin apa namanya kita nanti kita sharing aja gitu ya. Mungkin banyak apa saya juga salah paham atau segala macam ketika kita melakukan eksekusi di ininya ya di apa namanya di teknisnya. Jadi kemarin saya baru melakukan penilaian-penilaian terhadap pembuatan proses video gitu ya, pembuatan proses videonya. Jadi memang belum sampai ke tahap kita lakukan apa namanya masuk ke IG dan pun IG itu digunakan untuk melakukan promosi dan transaksi. Tapi kalau nanti teman-teman dari mahasiswa ini sudah melakukan hal yang seperti itu, eh, apa namanya nanti sharing saja. Nanti kita apa namanya eh, saya juga mungkin punya beberapa pengalaman terkait offline ya, offline dan mungkin nanti terkait online beberapa hari ke belakang lah ya, belum sebulan, kita juga sudah landing di marketplace. Nanti saya juga bisa sharing beberapa pengalaman. Mungkin tahap awal begitu dulu apa namanya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan kita berdiskusi saja supaya lebih interaktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andri yang tadi telah memberikan sambutannya. Dan sambutan dari Pak Andri tadi juga menandakan bahwa pembelajaran pada hari ini akan segera dimulai. Tentunya kita akan mendengarkan pemaparan dari teman-teman beserta kelompok masing-masing yang pastinya akan dikemas secara kreatif dan juga menarik. Maka langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Kepada Hertanto selaku Perkap, boleh di-share screen?
Mana yang presentasi silahkan. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Andri. Selamat pagi, Mbak Dini dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 izin memaparkan hasil diskusi dan penjualan kami ya, Pak. Boleh di next kan, Dok? Oke, ini untuk anggota grupnya. Ada Supriya, Adel, saya sendiri, Septi, dan ada Taskia Hanan. Boleh di next? Oke, jadi ini timeline pemasarannya. Yang pertama ada perencanaan dan persiapan. Di tanggal 1 sampai 7 November itu kita analisis pasar dan pesaing, menentukan anggaran iklan, membuat materi iklan dan grafis yang menarik. Selanjutnya di tanggal 8 sampai 14 November itu ada kampanye media sosial. Kelompok kita memulai kampanye iklan di platform media sosial seperti Instagram. Maaf, kita baru Instagram doang ini, belum kita episode. Lalu posting konten yang berkaitan dengan produk kopi Salapan Gunung dan mengundang interaksi pengikut, dengan mengundang interaksi pengikut dan menggunakan tagar khusus untuk meningkatkan jangkauan. Dan yang terakhir di tanggal 15 sampai 21 November kita mulai kampanye iklan yang menargetkan kata kunci terkait dengan produk kopi Salapan Gunung untuk iklan teks, gambar ataupun video yang menarik. Boleh di next. Di sini ada timeline pemasarannya dengan iklan harga murah. Jadi kita membuat iklan kepada pelanggan yang telah berlangganan dan menawarkan harga murah atau diskon khusus jika ada. Selanjutnya yang terakhir itu ada penutupan penawaran khusus di tanggal 29 sampai 30. Setelah kita menawarkan diskon di tanggal 22 sampai 28, kita tutup dan akhiri kampanye dengan tawaran khusus dan mengingatkan selalu pelanggan tentang manfaat produk dari Kopi Salapan Gunung. Boleh di next. Oke, untuk perencanaan dan persiapannya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada bukti dari timeline pemasaran kami. Yang pertama ada perencanaan dan persiapan, itu di mana kami membuat proposal untuk Kopi Salapan Gunung ini. Lalu yang kedua ada kampanye di media sosial, itu yang pertama ada video, dan ini link Instagram dari video yang telah kami upload di akun kami masing-masing. Lalu yang ketiga juga ada iklan yang berupa foto atau gambar, ini untuk link Instagramnya. Lebih next. Nah, yang ketiga ini ada iklan harga murah, ini untuk link Instagramnya, yang sudah kami upload juga ke akun Instagram kami masing-masing. Lalu yang keempat ada iklan juga yang kami upload di story Instagram kami di akun kami masing-masing. Boleh di next. Baik, selanjutnya di sini ada iklan juga. Kelompok kami masukkan di iklan Instagram, yaitu berupa video dengan lengkap dengan masukkan caption dan memakai hashtag. Oke, boleh di next. Selanjutnya juga kelompok kami memasukkan foto di feed Instagram masing-masing anggota kelompok kami dengan memasukkan caption dan memakai hashtag yang sama di posan seperti yang pertama. Dan Selanjutnya. sama seperti sebelumnya, kami mengupload foto yang berisi caption dan juga hashtag. Selanjutnya. Dan ini data statistik kami yang mana kami mengupload iklan kami di Instagram. Boleh di next. Dan selanjutnya juga di sini data statistik kami yang mengupload video yang mana data statistik di sini ada like, comment, dan share pada akun Instagram. Boleh next. Boleh di next.
Hertanto, next. Ini udah Oke, next belum? mungkin, nah, iya, dan ini juga data statistik kami yang fit ketiga. Boleh next. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung semua kan ya? Oke, mungkin boleh dilanjutkan untuk kelompok 2. Tanto boleh di-share screen untuk PPT dari kelompok 2. Mohon maaf, Tanto. Itu PPT yang laporan, bukan yang progres. Oke, sorry, sebentar ya. Sudah ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dini, selamat pagi Pak Andri dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil laporan dan progres pembuatan jasa kopi sarapan gunung. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Eranul Muhammad, Ryan Octavino, Muhammad Fauzan Mokhtar, dan Taufan Wijaya Perkasa. Boleh di next. Nah, jadi berikut ini timeline dari laporan kami. Terdapat 6 progres. Yang pertama itu ada perencanaan pembuatan konten, dan selanjutnya pembuatan konten promosi dari tanggal 8 sampai 6 Desember. Boleh di next. Berikut ini perencanaan pembuatan konten kami dengan membuat proposal. Boleh di next, Pak. Nah, ini bukti konten promosi kami pada tanggal 8 November tahun 2023. Next. Nah, ini merupakan target optimis dan target pesimis kami pada tanggal 8 November 2023. Jadi, target optimis kami itu progresnya pertama itu terdapat 3 orang yang mencapai konten tersebut. Nah, pada progres ini tidak terdapat konsumen yang tertarik untuk membeli, dikarenakan ini merupakan konten pertama yang kami buat. Dan untuk target pesimisnya itu terdapat 3 orang yang telah menyukai konten tersebut, tetapi masih kurang dari target yang kita tentukan. Jadi target yang kita tentukan itu terdapat 20 like. Selanjutnya, penjualan kopi sarapan gunung belum meningkat. Boleh di next. Berikut adalah bukti yang menyukai konten promosi kami pada tanggal pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, ini adalah bukti konten promosi pada Rabu tanggal 15 November 2023. Nah, target optimis dan target pesimis pada hari Rabu tanggal 15 November 2023. Target optimis, konsumen menyukai konten yang telah disajikan. Progresnya terdapat 5 orang yang menyukai konten tersebut. Kemudian konsumen tertarik untuk membeli kopi sarapan gunung. Kemudian progresnya terdapat konsumen yang tertarik untuk menanyakan tentang kopi sarapan gunung. Kemudian target pesimis, konsumen tidak begitu tertarik dengan konten yang telah disajikan. Kemudian terdapat 5 orang yang telah menyukai konten tersebut, tetapi masih kurang dari target yang kita tetapkan. Kemudian penjualan tidak meningkatkan
meningkat setelah melakukan promosi melalui media sosial Instagram. Nah, progresnya penjualan produk kopi Salapan Gunung tidak meningkat, tetapi sudah terdapat konsumen yang menanyakan tentang kopi Salapan Gunung. Ini bukti eh, menyukai kontennya dan komen-komennya. Oke, next akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah bukti konten promosi pada tanggal 22 November 2023. Next. Boleh. Berikut adalah target optimis dan target pesimis konten pada tanggal 22 November 2023. Pada target optimisnya, konsumen menyukai konten yang telah disajikan. Progresnya yaitu terdapat 10 orang yang menyukai konten kita, dan target pesimis yang kemudian kedua, konsumen tertarik untuk membeli kopi Sarapan Gunung. Progresnya terdapat konsumen yang tertarik untuk membeli 2 piece kopi Sarapan Gunung. Untuk target pesimisnya, konsumen tidak begitu tertarik dengan konten yang telah disajikan. Progresnya terdapat 10 orang yang telah menyukai konten tersebut, tetapi masih kurang dari target yang kita tentukan. Next. Berikut bukti-bukti viewer yang menyukai konten dan yang memesan kopi Sarapan Gunung melalui DM Instagram. Next. Kemudian berikutnya bukti konten promosi pada tanggal 29 November 2023. Next. Untuk target optimis dan target pesimisnya pada tanggal 29 November, target optimisnya konsumen menyukai konten yang telah kita sajikan. Yang terdapat 18 orang yang menyukai konten tersebut. Target optimis yang kedua, konsumen tertarik untuk membeli kopi Sarapan Gunung. Progresnya terdapat konsumen yang tertarik untuk membeli 3 piece kopi Sarapan Gunung. Untuk target pesimisnya, konsumen tidak begitu tertarik dengan konten yang telah disajikan. Progresnya terdapat 18 orang yang telah menyukai konten tersebut, tetapi masih kurang dari target yang kita tentukan. Next. Kita adalah bukti viewer yang menyukai konten kita dan orang yang memesan kopi Sarapan Gunung melalui DM Instagram juga. Next. Nah, kemudian bukti konten promosi pada tanggal 6 Desember 2023. Next. Oke, untuk pada tanggal 6 Desember ini kita hanya target optimis, yaitu target optimis dari kelompok kita, konsumen menyukai konten yang telah disajikan. Progresnya terdapat 26 orang yang menyukai konten tersebut. Dan konsumen tertarik untuk membeli kopi Sarapan Gunung. Progresnya terdapat konsumen yang tertarik untuk membeli 3 piece kopi Sarapan Gunung. Next. Nah, berikut ada bukti yang menyukai konten. Next. Dan bukti pemesanan kopi Sarapan Gunung lewat dari Instagram juga. Next. Oke, sekian dari laporan dan progresi. Kemudian PPT dari laporan penjualan. Oke, boleh di next.
Baik, Oke, jadi ini berikut ini bukti invoice kami membeli kopi Salapan Gunung melalui Tokopedia. Jadi kami membeli produk kopi Salapan Gunung sebanyak 8 piece dan akan dijual kembali dengan harga 2.000 per piece-nya. Boleh di next. Dan berikut ini tabel dari penjualan kami yang dilakukan dari tanggal 12 Desember hingga 14 Desember. Jadi pada tanggal 12 Desember itu dapat 2 kopi dengan harga 4.000, 3 kopi dengan harga 6.000, dan yang terakhir 14 Desember dengan harga 6.000. Jadi totalnya terdapat 16.000 dengan jumlah 8 piece. Boleh di next. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan pemaparannya. Kemudian dilanjutkan oleh PPT dari kelompok 3. Dipersilakan untuk memberikan pemaparannya. Baik, selamat pagi Pak Andri, selamat pagi Mbak Dini. Jadi kami dari kelompok 3 kali ini akan mempresentasikan tentang laporan progres dari apa yang telah kami lakukan selama beberapa minggu terakhir untuk kopi Salapan Gunung. Nah, jadi dari semua itu akhirnya kami memproduksi sejumlah 4 konten yang mana salah satu di antaranya itu akan kami gunakan untuk iklan di Instagram. Dan semua konten yang diproduksi ini telah melalui proses riset terlebih dahulu tentang bagaimana pengguna dari atau orang-orang yang menikmati konten kopi Salapan Gunung yang udah ada di Instagram sebelumnya, terus dari target pasarnya dan lainnya. Dan di sini di beberapa konten ini kami mendapatkan reach rata-rata di 20-23 itu untuk setiap kontennya, di mana di konten pertama itu 22, konten kedua itu 23, dan konten ketiga itu 21, dan yang terakhir itu 23 juga. Ini didapatkan karena menggunakan hashtag yang relevan dengan konten yang ada. Nah, ini salah satu insight-nya dari konten yang telah kami upload. Jadi di konten pertama ini kami menjangkau sebanyak 22 akun, di mana 16-nya adalah followers dan 6-nya itu adalah non-followers. Yang non-followers ini didapatkan melalui hashtag yang kami gunakan, yaitu kopi gunting yang digiling dan 9 gunung. Dan impresi yang didapatkan itu sebanyak 26, di mana 18 diantaranya itu menjumpai iklan ini melalui berandanya masing-masing yang mungkin dijangkau juga dari hashtag yang kami gunakan. Dan dari postingan ini likes-nya hanya mendapatkan 1. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Oke, tidak jauh berbeda ya sama konten sebelumnya. Ini untuk reach di konten yang kedua juga hasilnya ada di angka 23, di mana orang-orang yang akses konten ini dari berandanya mereka ada 21 dan dari profil IG ada 8 orang. Terus kita juga menambahkan hashtag lagi nih untuk menambahkan karakter. Selain tadi kita bikin hashtag kopi gunting yang digiling sama Salapan Gunung, 9 gunung, kita tambahin hashtag lagi. Kalau bisa sat-set, kenapa mesti ribet gitu. Kenapa hashtag ini digunakan? Karena kita pakai caption yang gini. Kalau misalnya pencinta kopi harus
minum kopi di kafe buat nikmatin kopi yang otentik gitu. Nah, Salapan Gunung ini hadir buat para pencinta kopi yang menyukai kopi-kopi otentik dengan cita rasa yang khas gitu. Bisa dengan minum Salapan Gunung aja, nggak perlu repot-repot ke kafe gitu. Boleh di next? Ya, ini juga kurang lebih sama ya, cuma di sini kita pakai caption yang lebih menjabarkan ada beberapa varian sih dari kopi bubuk robustanya Salapan Gunung gitu. Boleh di next? Ya, ini juga konten yang terakhir kita posting ya, reach-nya 23, terus kurang lebih sama seperti yang di awal. Gitu, bisa dilihat di sini sendiri. Terima kasih, boleh di next? Ya, ini dia konten yang sudah kami posting dan kami tag ke IG Salapan Gunung. Tapi sebelumnya ini ternyata IG yang lama gitu. Ternyata Pak Andri membuat IG baru, namun postingan ini udah dinaikkan duluan gitu. Boleh di next? Oke, udah habis ya. Mungkin bisa ke Ya, PT yang lain, Hertanto. ya sebentar ya. Oke, mungkin ya PPT yang selanjutnya adalah laporan penjualan produk. Boleh di next ya, Tante. Oke, di sini kami melakukan pembelian di Tokopedia-nya Salapan Gunung sebanyak 10 piece. Berikut adalah bukti invoice pembeliannya. Oke. Oke, kita membeli produk ini pada tanggal 13 Desember 2023. Ya, sejumlah 10 piece dengan kemasan yang 20 gram dengan berat 30 gram. Oke. Oke, mungkin sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan pemaparannya. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari kelompok 4. Boleh di-share screen untuk PPT-nya dari kelompok 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dini dan juga Pak Andri serta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai progres dari kelompok kami. Boleh di next, Tanto. Pada kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Dianita Indah, yang kedua ada saya sendiri Ivana, lalu ada Najla Zarani, dan juga yang terakhir ada Regina. Selanjutnya di kelompok kami dalam progresnya kami membuat timeline per bulannya. Yang pertama adalah timeline di bulan November. Di tanggal 2 November adalah progres pertama kita yaitu mengumpulkan konsep iklan serta naskah-naskahnya. Lalu dilanjut dengan progres kedua pada tanggal 9 November yakni kami mengumpulkan hasil dari video iklan yang dan mengkonfirmasinya ke Pak Andri. Lalu pada tanggal 16 November adalah progres ketiga kami, yaitu mengumpulkan revisi berupa perubahan konsep. Lalu di tanggal 23 November ada progres keempat kami, yaitu mengumpulkan video iklan setelah direvisi dan juga dikonfirmasi ke Pak Andri. Lalu yang terakhir ada progres 5 pada bulan November, yaitu pada tanggal 30. Video iklan kita revisinya sudah di ACC dan sedang menunggu skema upload dari Pak Andri sendiri. Boleh di next.
Selanjutnya ada timeline pada bulan Desember yang progres ke-6 kami itu ada di tanggal 6 Desember, yaitu laporan target optimis yang tercapai. Lalu pada 8 Desember mengiklankan konten yang sudah di-ACC oleh Pak Andri pada platform Instagram dan juga Facebook dari Salapan Gunung Official. Lalu pada tanggal 14 Desember ada progres ke-7 kami, yaitu mengumpulkan laporan target optimis atau pesimis yang berhasil dicapai dan juga progres pembuatan jasa resi penjualan. Boleh di next, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Fana. Untuk selanjutnya ada progres yang pertama, yaitu kita mengumpulkan konsep iklan dan naskahnya ke LMS dan juga dalam bentuk Word-nya. Boleh di next. Lalu progres yang kedua, kita udah membuat videonya, lalu memberikan hasil videonya itu ke Pak Andri. Lalu mengumpulkannya juga ke LMS. Untuk selanjutnya boleh di next. Nah, ini target optimis dan pesimis kita, yang plan kita di bulan November, di mana views yang ingin kita capai itu 250, followers 30, likes 50, komen 5, dan share itu 10. Namun pada saat itu belum ada hasil laporan dari target optimis karena konten kita itu belum naik ke Instagram. Boleh di next. Nah, dari konfirmasi ke Pak Andri tadi, kita mendapatkan revisi karena ada yang bagian konsep kopi pilihan keluarga itu tidak sesuai di dalam videonya. Jadi kita melakukan tag ulang atau editing ulang di bagian akhir-akhir videonya. Dan ini konsep video dari yang revisi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada progres keempat, kita mengumpulkan kembali video iklan yang udah direvisi, yang udah diedit ulang kepada Pak Andri. Nah, di sini tuh video iklannya tuh udah direvisi dan tagline-nya tuh awalnya kopi Salapan Gunung nikmatnya langsung, tapi itu kita dapat revisi karena kurang menggambarkan konsep awal kita itu mau memperlihatkan kopi Salapan Gunung ini sebagai kopi keluarga. Jadi diganti menjadi kopi Salapan Gunung nikmatnya bikin ngumpul jadi enak gitu. Udah dikumpul kepada Pak Andri, next. Nah, di progres kelima, kita video iklan yang kita bikin itu revisinya udah di ACC oleh Pak Andri, dan saat ini sedang menunggu keputusan Pak Andri terkait skema upload iklan ke akun Instagram Kopi Salapan Gunung. Nah, jadi di progres 5 ini kita ada sedikit kendala dari Pak Andri dan dari untuk konfirmasi kapan kontennya itu naik gitu. Next. Nah, di progres ke-6 kami masih menunggu jawaban terkait skema upload iklan ke akun Instagram Kopi Salapan Gunung. Ada kendala upload konten juga di sini karena mungkin waktu itu eh, ada mau ganti akun dan proses pembuatan akun baru itu belum terlaksana. Jadi Pak Andri ternyata mau upload konten kita ini di akun yang baru biar insight-nya itu lebih kelihatan gitu. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, maaf, progres ke-7 kontennya itu sudah diupload ke Instagram Salapan Gunung dan udah diupload di Reels juga sama Pak Andri sama di Instastory juga saat itu. Next progres selanjutnya. Nah, di progres ke-7 ini kita udah bisa laporin buat insight dari kelompok kita dan alhamdulillah itu tercapai semua dari viewersnya yang target optimis kita itu di 250 views, tapi kita dapat di angka 641
followers di target optimis kita itu di 30, tapi kita udah dapat 60 followers. Likes-nya itu target awalnya cuma 75 likes, target optimisnya kita dapat 104, komen 5 dan kita dapat 7, share-nya 5, kita juga dapat share 7 kali. Next. Nah, ini bukti-buktinya buat insight yang udah didapat. Next. Oke, sekian dari laporan progres pembuatan jasa. Mungkin selanjutnya di progres penjualan produk. Baik, berikut adalah laporan penjualan kopi Salapan Gunung dari kelompok kami. Boleh di next lagi. Ini adalah resi pembelian kami di platform Tokopedia Kopi Salapan Gunung. Di sini kami membeli sebanyak 20 piece yang dimana satuannya itu harganya 1.300-an. Jadi total harganya di sini itu kita mengeluarkan biaya sebesar kurang lebih 38 ribuan. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah laporan penjualan dari kelompok kami. Kurang lebihnya itu sesuai dengan modal yang kita beli. Jadi di sini yang pertama itu ada 3, 5, 5, 3, 4. Jadi totalnya ada 20 orang yang membeli 20 piece terjual kepada 5 orang. Yang dimana kita menjualnya harga satuannya itu sebesar 2.500 rupiah. Jadi omset kita itu kurang lebih sekitar 12.000. Boleh di next. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memberikan pemaparannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemaparan PPT dari kelompok 5. Mungkin untuk Tante boleh di-share screen untuk PPT-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dini dan juga Adik. Kelompok 5 beranggotakan Omi, Nur Azizan, Cerita, progres paid promote, dan juga penjualan kelompok kita. Boleh next slide. Oke, yang pertama yaitu ada timeline unggahan. Pada tanggal 10 November 2023 di jam 1, poster berisikan foto produk Kopi Salapan di media Instagram Feeds dan Story. Yang kedua yaitu pada jam 3 sore dengan jenis konten postingan gambar produk dengan keterangan menarik tentang tentang citra rasa unik kopi Salapan Gunung berisikan fun fact dan juga manfaat kopi. Medianya yaitu di Instagram Feeds. Yang ketiga ada di tanggal 26 November di jam 1 siang. Jenis kontennya yaitu video singkat tentang proses pengolahan biji kopi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi rasa kopi menggunakan hashtag kopi unik di media Instagram Reels. Yang terakhir yaitu pada tanggal 5 Desember di jam 1 siang, jenis kontennya yaitu poster berisikan foto produk di media Instagram Feeds. Selanjutnya itu ada konten Feeds di 10 November. Ini ada bukti uploadnya. Boleh next slide. Oke, itu juga ada bukti upload di akun Aziza Hanjarita. Dan target optimis di minggu pertama yaitu sejak mengunggah konten, followers kami yang jika dijumlahkan sebanyak 2.904 sebelumnya tidak mengenal Kopi Salapan, tapi sekarang menjadi tahu apa itu Kopi Salapan beserta produk-produknya. Dapat menargetkan tingkat keterlibatan yang tinggi seperti jumlah suka, komentar, dan juga berbagi postingan.
Boleh next slide. Target pesimisnya yaitu berdasarkan viewers dan like count, unggahan-unggahan kami yang pertama masih mencakup kalangan mahasiswa dan juga belum terlalu luas jangkauannya. Viewers dan likes dari feeds serta story kami pun masih dalam range 100 akun. Di minggu kedua yaitu ada konten feeds 20 November. Ini adalah bukti postingan dari akun Aziza Anjarita, Mika Naomi. Boleh next slide. Ini juga ada bukti dari akun Syahrani. Target optimisnya yaitu sejak diunggahnya dua konten kami dengan jumlah followers 2.904, akun Instagram Kopi Salapan mendapat kenaikan followers yang dari 1.064 menjadi 1.066, yang berarti lebih banyak orang yang tertarik untuk mengenal brand Kopi Salapan. Tapi sayangnya ini dari akun lama Kopi Salapan Gunung ya ternyata. Boleh next slide. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada target optimis kami di minggu kedua. Itu yang pertama ada peningkatan dalam postingan dari ketiga akun kami. Yaitu sebelumnya dari akun @azizah_anjarita pada postingan pertama itu mendapatkan 9 like, yang sekarang mendapatkan 18 like di postingan kedua. Lalu pada akun @syahrani dari postingan pertama yaitu mendapatkan 9 like dan yang kedua mendapatkan 13 like. Yang terakhir pada akun @mika naomi atau akun saya sendiri itu dari postingan yang pertama mendapatkan 9 likes dan yang postingan kedua mendapatkan 17 likes dan juga 7 komentar pada postingan yang terbaru. Lalu untuk target pesimisnya dikarenakan akun Instagram kami itu masih belum terlalu luas jangkauannya, maka unggahan mengenai Kopi Salapan ini belum mendapatkan respon yang banyak seperti like dan komen, itu masih di kalangan mahasiswa saja yang melihat dan seputar followers kami saja. Baik, boleh di next. Nah, yang selanjutnya ada konten feeds tanggal 27 November. Ini ada bukti screenshotnya. Kami upload di Reels, itu ada video pembuatan kopi Salapan Gunung. Boleh di next. Nah, ya, untuk bukti gelingnya tertera di situ ya, ada di ketiga akunnya. Dan untuk target optimisnya pada akun @azizah_anjarita itu saat memposting reels tentang kopi Salapan Gunung terdapat jumlah viewers yang cukup banyak, yaitu sebanyak 287 kali diputar, 19 likes, dan juga mendapatkan 1 komen. Nah, hal ini sudah dapat meningkatkan penjualan kopi tersebut karena sudah cukup banyak nih sekarang masyarakat yang tahu tentang kopi Salapan Gunung. Nah, next slide. Lalu untuk target optimis yang kedua itu pada akun @syahrani saat memposting reels tentang kopi Salapan Gunung itu mendapatkan jumlah viewers sebanyak 157 kali diputar dan juga 14 likes. Nah, untuk akun @mika naomi atau akun saya sendiri itu saat memposting reels mendapatkan jumlah viewers sebanyak 249 kali diputar dan 8 likes. Nah, hal ini sudah dapat meningkatkan penjualan kopi karena sudah cukup banyak masyarakat yang tahu tentang kopi Salapan Gunung. Next slide. Oke, untuk slide selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada target pesimisnya yaitu meski viewers count kami masih dibilang cukup banyak, tapi belum ada perubahan signifikan dari engagement sosial media Kopi Salapan dari minggu sebelumnya. Selain itu, audiens kami juga masih seputar mahasiswa yang mungkin belum mencapai audiens Kopi Salapan Gunung yang sebenarnya. Berikut bukti dari konten feeds pada tanggal 5 Desember 2023 dari akun Aziza Anjarita dan juga Syahrani Anjani. Boleh di next slide. Nah, untuk target optimisnya pada akun Mika Naomi adalah ada peningkatan setiap minggunya yang cukup dalam postingan dari ketiga akun tersebut, yang sebelumnya akun ini pada posting ketiganya mendapatkan 19 like, sekarang pada postingan keempat mendapatkan 165 like dan juga 190 plays atau putaran ulang. Dan berikut contohnya, bukti dari like dan konten putaran ulangnya. Boleh di next slide. Nah, untuk target optimis pada akun ekonomi terlihat bahwa adanya peningkatan likes dari postingan sebelumnya
terdapat perbedaan yang signifikan dari postingan ketiga dengan hanya 8 likes, sekarang mencapai 167 likes dan juga viewers 212. Dan target optimis pada akun Syahrani terlihat bahwa adanya peningkatan likes dari postingan sebelumnya yang sebelumnya hanya mendapatkan 14 likes, sekarang menjadi 132 likes dan 154 putaran ulang. Boleh di next. Nah, untuk target pesimisnya adalah terdapat jumlah followers akun Salapan Gunung karena membuat akun baru lagi, maka followersnya perlu menyesuaikan lagi dari awal. Tapi jumlah followers cukup bagus karena sebelumnya hanya mendapatkan 7 followers, kini menjadi 18 followers. Hal ini cukup baik karena untuk akun baru dapat meningkatkan jumlah followers. Mungkin sekian dulu, boleh langsung dilanjut ke PPT kedua. Baik, selanjutnya ini ada rekapan laporan penjualan dari kelompok kami. Mungkin boleh langsung ke slide selanjutnya aja. Nah, berikut ada bukti screenshot invoice dari pembelian produk kopi Gunung Salapan. Nah, bisa dilihat ya di sini kelompok kami membeli produk kopi Salapan Gunung sebanyak 30 pieces dengan harga satuannya sekitar 1.300-an. Jadi total pengeluaran kami ada 44.750. Boleh di next. Nah, untuk rekapan hasil penjualannya di sini kami mulai menjual dari tanggal 12 Desember sampai 14 Desember. Bisa dilihat ya untuk tanggal 12 Desember itu jumlah item yang terjual ada 11. Untuk tanggal 13 jumlah item yang terjual ada 9. Dan untuk tanggal 14 Desember jumlah item yang terjual ada 10. Jadi produk kami menjual sebanyak 30 produk dan totalnya Rp45.000. Oke, boleh di next. Baik, sekian untuk rekapan laporan penjualan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 5 yang telah memberikan pemaparannya. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari kelompok 6. Untuk kelompok 6 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6B ingin mempresentasikan tentang progres program promosi media sosial kami, yaitu Kopi Salapan Gunung. Bisa di next. Berikut ada anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Angra Azhar Effendi, lalu ada Krisna Aulia Muhammad, ada Noval Pramana, dan ada Parsarawan Andreas. Bisa di next. Baik, target awal kerjasama. Yang pertama ada target optimis. Target optimis dari iklan Kopi Salapan Gunung ini adalah anak muda tentunya, di mana kami menggunakan media sosial Instagram untuk membagikan iklan tersebut. Dengan menggunakan Instagram Ads, maka kami bisa meraih banyak jumlah pelihat atau viewers iklan kami, dan tentunya meningkatkan kesempatan untuk khalayak membeli produk Kopi Salapan Gunung ini. Target yang ingin dicapai dalam iklan ini adalah memperluas pasar kopi salapan ke anak muda dengan menargetkan views sebanyak 300. Lalu selanjutnya ada target pesimis. Target pesimis dari iklan Kopi Salapan Gunung ini adalah para orang tua atau generasi boomers, di mana kami kurang bisa menggapai mereka karena platform yang kami gunakan adalah media sosial Instagram yang notabene-nya lebih sering digunakan oleh para remaja dan anak yang berumuran masih muda. Jika iklan kurang optimal, maka target menjadi 50-100 views untuk setiap iklan. Bisa di next. Berikut adalah timeline upload konten kami. Konten kami pertama kali diupload pada tanggal 8 November 2023 dengan jenis konten itu poster berisi nama dan tagline produk dengan tema orange yang kami upload pada media Instagram. Lalu konten kedua juga sama, kami upload pada tanggal 15 November. Lalu konten ketiga kami upload pada tanggal 22 November. Bisa di next. Lalu selanjutnya masih di timeline upload konten. Konten kedua kami diupload pada tanggal 29 November dengan sama poster berisi nama dan tagline produk dengan tema yang berbeda yaitu dengan warna putih. Media yang kami gunakan juga masih sama yaitu Instagram.
Lalu selanjutnya konten kedua kami diupload pada tanggal 6 Desember. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada bentuk kerjasama. Di sini bentuk kerjasama itu berupa pembuatan poster iklan untuk media sosial seperti Instastory di Instagram, status WhatsApp, dan fitur-fitur lainnya yang ada di sosial media. Nah, poster iklan ini yang sudah dibuat nih, ini ada contohnya ada 2, dan disebarkan oleh akun media sosial pribadi 4 anggota kelompok kami, sehingga followers bisa kenal dari Kopi Salapan Gunung itu sendiri. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada salah satu konten Instastory ya. Nah, konten Instastory yang pertama diupload itu tanggal 8 November, tanggal 15 November, dan 22 November 2023 melalui akun Instagram pribadi masing-masing anggota ya. Total views yang berhasil kami dapat dalam kurun waktu 1 hari ya kan, kalau Instastory bisa di view 1 hari, yaitu 328 views. Oke, di next. Nah, di sini ada pencapaian target. Nah, di sini ada untuk konten pertama, mencapai target yang optimis, di mana selama 3 kali kami mengupload konten ya, views-nya selalu naik setiap minggunya hingga total yang tadi kami bilang 328 views. Ini sudah melewati target optimis yang kami sebutkan tadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Noval. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini ada konten kedua. Jadi konten kedua ini diupload pada tanggal 29 November dan 6 Desember 2023 melalui akun Instagram pribadi kami. Hasil yang diperoleh dari upload Instastory ini mendapatkan views sebanyak 224. Boleh di next. Nah, di sini ada pencapaian target. Pada konten pertama mencapai target optimis, yang mana selama 2 kali kami mengunggah konten, views selalu naik setiap minggunya, namun tidak mencapai target optimis yaitu hanya 224 views. Jumlah ini tidak mencapai target optimis kami, namun juga tidak pada target pesimis kami. Boleh next. Eh, s- Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Untuk selanjutnya ada progres kerjasama, progres penjualannya. Yang kami dapatkan ialah sebagai berikut. Terdapat 2 poin, yaitu mendapatkan sebanyak 224 pada konten Instastory, di mana views terakhir kami adalah sebanyak 224, dan dari konten promosi yang pada Instastory kami mendapatkan pembeli dengan hasil keuntungan 25.000 yang akan bisa dilihat di slide selanjutnya, dengan total 10 pieces yang sudah terjual dari 20 pieces stok yang kami punya. Oke, mungkin bisa di next slide. Oke, di sini ada tabel penjualan produk kami, yaitu ini ada invoice pembelian kami, di mana pembelian awal yaitu 20 pieces dengan harga 27.000 dan akan dijual dengan harga 2,5 atau 2.500 per 1 piece. Nah, di sini ada runtutan tanggalnya, di mana tanggal 10 Desember adalah tanggal pembelian kami, sedangkan 11 sampai 13 Desember adalah runtutan penjualan yang kami dapatkan, dan sisa-sisanya terdapat pada akhirnya 10 pieces gitu untuk sekarang. Mungkin bisa di next slide. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk penjualan produk kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 6 yang telah memberikan pemaparannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh kelompok 7. Boleh untuk di-share screen pemaparannya?
Oke, ini merupakan pemaparan dari kelompok 7 mengenai progres salapan gunung di media sosial kami. Boleh di next slide. Di pertama itu ada timeline pembuatan konten. Ada 4 tanggal, kami memilih 4 tanggal. Ada 10 November, 11 sampai dengan 28 November, dan yang terakhir itu ada 29 November. Yang pertama itu ada titik pembuatan video, lalu dilanjutkan dengan video editing, kemudian video editing diserahkan kepada Pak Andri yang kemudian direvisi oleh beliau, dan terakhir itu adalah final upload video di Instagram Reels. Next slide selanjutnya boleh dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ini ada progres pertama dari konten yang kami buat. Di sini pada tanggal 29 November 2023 ini, kami membuat konten yaitu Day in My Life sesuai dengan revisi Pak Andri. Oke, boleh di next slide terlebih dahulu. Oke. Kemudian tepat seminggu setelah kami mengupload video tersebut pada tanggal 6 Desember 2023, sesuai dengan target penonton yang telah kami berikan, yaitu sesuai dengan 7.000 viewers telah kami capai. Berikut telah dilampirkan buktinya, yaitu ada 9.642 views yang telah kami dapatkan dari konten yang telah kami buat. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya progres ketiga itu ada target optimis ya. Target optimis dalam peningkatan viewers akun Instagram Kopi Salapan Gunung adalah sudah kami upload di Instagram victoria.college itu ada 7.000, target viewersnya itu ada 7.000, tapi pada saat diupload dan menunggu selama 1 minggu sudah mencapai target optimis yaitu 9.642 viewers. Nah, kalau target pesimisnya yang kita catat di progres sebelumnya itu ada 3.000 view dalam jangka waktu 1 minggu. Next slide. Jadi progres keempat, untuk target optimis penguploadan video A Day in My Life mendapatkan target optimis yang di atas 7.000 view. Tepatnya 9.624 view dalam waktu 7 hari setelah upload video tersebut dan mendapatkan 336 like. Selanjutnya. Ya, sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan laporan penjualan. Baik, sekarang adalah hasil penjualan kopi Salapan Gunung pada kelompok kami. Boleh di next. Ini merupakan bukti screenshot dari invoice pembelian kopi Salapan Gunung, yaitu kita membeli total ada 20 pembelian kopi Salapan Gunung dari Tokopedia. Boleh di next. Ini merupakan tabel penjualan kopi Salapan Gunung. Kami menjual dari mulai tanggal 11 Desember hingga 13 Desember. Pada tanggal 11 Desember, kami menjual 8 piece kopi Salapan Gunung dengan total harga 12.000. Pada tanggal 12 Desember, kami menjual 7 piece kopi Salapan Gunung dengan harga 10.500. Dan hari terakhir, tanggal 13 Desember, kami menjual 5 piece kopi Salapan Gunung dengan harga 7.500. Dan ditotalkan sebanyak 20 piece kopi Salapan Gunung yang kami jual dengan total harga 30.000. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semua ya? Masih ada. Ya, ada satu lagi Mbak, mohon izin. Oke, untuk kelompok 8 mungkin boleh dimulai untuk pemaparannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dini dan teman-teman semuanya. Mohon izin memaparkan progres final dari kelompok 8 yang beranggotakan Ica, Anissa, Basyasha, dan saya.
Oke, untuk progres secara keseluruhan itu pembuatan konten kopi salapan gunung itu terlaksana dengan baik. Nah, berikut merupakan pemaparan timeline pembuatan kopi salapan gunung, yaitu ada di praproduksi mulai dari tanggal 1 November sampai 15 November. Nah, pada tahapan pra ini produksi ini kami telah menjalankan dengan melakukan diskusi dalam mengembangkan konsep konten kopi salapan gunung. Itu juga sudah dipaparkan dalam proposal yang telah kami buat, dan akan terdapat beberapa konten yang unggahan yang kami paparkan pada timeline setelah ini. Kemudian yang kedua ada produksi sehingga proses upload itu ya, itu dari tanggal 16 November sampai tanggal 10 Desember 2023, di mana seluruh proses produksi kopi salapan gunung itu telah rampung diselesaikan, sehingga saat ini konten yang telah kami buat itu sudah terpenuhi sesuai dengan list rencana konten yang telah kami paparkan sebelumnya. Dan pasca produksi itu di bulan Desember ini 2023. Setelah proses produksi, kami upload secara berkala melalui beberapa akun media sosial anggota kelompok kami, sehingga statusnya berbeda-beda namun hasilnya tetap sama. Seperti itu. Kemudian, mohon maaf. Oke, lebih jelas. Baik. Selanjutnya untuk time unggahan sendiri kami mendapat beberapa konten, yaitu yang pertama pada tanggal 23 November tentang poster berisikan gambar produk, harga, dan official Instagram Salapan Gunung. Bentuknya Instagram Stories, keterangannya sudah 26 November tentang pendapat-pendapat halayak tentang kopi, kemudian tanggal 29 November tentang poster berisi fakta-fakta kopi Salapan Gunung, tanggal 7 Desember tentang keunikan dan keunggulan kopi Salapan Gunung, sekaligus sama poster tentang cara-cara menikmati kopi. Kemudian di tanggal 12 Desember, video menarik tentang proses penyeduhan kopi Salapan Gunung dan video icip-icip kopi Salapan Gunung, ini di Instagram Reels. Kemudian untuk konten pertama tadi, yaitu poster gambar, produk, harga, dan official kopi Salapan Gunung, ini kita dalam bentuk Instagram Story di Instagramnya Mbak Syasha sama Anissa Putri, di Instagram pribadi kita masing-masing, dan mendapatkan target optimisnya yaitu mengetahui bahwa Kopi Salapan Gunung dan penonton story kita tuh mencapai kurang lebih 200 orang selama 24 jam dan didominasi oleh para mahasiswa gitu. Nah, pada konten ini tahapan kognitif yang telah terlaksana IG story adalah awareness, yaitu proses pembuatan calon pelanggan mengetahui gitu produk yang kami tawarkan. Dan target pesimisnya sendiri itu masih belum terdapat beberapa orang yang bertanya tentang, menunjukkan keterkaitannya bertanya tentang Kopi Salapan Gunung itu gitu. Oke, mungkin konten kedua bisa dilanjutkan. Ya sudah dipotong. Ya sudah dipotong. Terus ini merupakan cuplikannya dari salah satu tempat di Instagram Tumpang Tengah boleh. Oke, untuk Reels sendiri itu berdurasi 1 menit dan caption yang kami gunakan ada di pemaparannya. Terus untuk konten ketiga, kami juga membuat poster mengenai fakta-fakta dari Kopi Salapan Gunung dengan caption yang sudah terpapar juga. Oke, ini untuk hasil interaktif dari akun Instagram kami, di like oleh 8 followersnya, dan target optimisnya itu setelah diunggah ke masing-masing akun Instagram, Reelsnya udah disaksikan oleh 50 kali per akun anggota dan disukai oleh kurang lebih 60 orang. Selain itu, untuk menambah viewers, kami juga nge-repost Reelsnya ke Instagram Story seperti berikutnya. Terus untuk target pesimisnya itu, berdasarkan aktivitas unggahan konten kedua, masih belum ada yang bertanya mengenai Kopi Salapan Gunung karena kami masih membahas kopinya secara general. Terus masih belum ada peningkatan signifikan untuk followers akun Instagramnya Salapan Gunung yang sebelumnya yang lama. Terus belum ada juga penonton yang memutuskan untuk membeli produk kopi saset dari Salapan Gunung. Next. Lanjut.
Berikutnya adalah keempat dari rincian konten yang sudah kami buat, yaitu postingan di Instagram Feeds mengenai keunggulan dan keunikan dari kopi Salapan Gunung. Semua anggota berkontribusi untuk mengunggah postingan ini di akun Instagram masing-masing. Untuk captionnya bisa dicek pada slide. Next, berikut ini adalah bukti pengunggahan konten tersebut di Instagram Feeds dari masing-masing anggota kami. Ada dari akun Basyasya, Anissa Rahma, dan Media Terbica. Slide. Nah, berikutnya adalah kami juga mengunggah konten keempat tersebut di Instagram Story dengan tujuan untuk menarik penonton dari story tersebut agar bisa berinteraksi di feeds konten keempat tersebut. Di akun pertama mendapatkan 120, berikutnya ditambah 43 penonton dan 47 penonton. Next slide. Nah, pada konten kelima ini kami membuat poster mengenai cara enak menikmati kopi yang berisi poin-poin yang berisi cara-cara untuk menikmati kopi. Pada konten ini kami lebih berfokus pada Instagram Story. Jadi tidak diposting di Instagram Feeds. Berikut buktinya ada dari akun Basyasya dan akun Media Terbica. Next slide. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada target optimis dan juga target pesimis. Target optimisnya itu kita berhasil mencapai brand awareness kami dengan beberapa viewers tadi, dan juga target pesimisnya masih belum ada peningkatan engagement untuk akun Kopi Salapan Gunung. Next. Selanjutnya ada konten ke-6 yang dimana kita membuat konten bagaimana membuat kopi ala cafe. Di sini ada beberapa bukti posting. Next. Dan di sini ada caption untuk konten 6 dan sudah ada konten ke-7 dari Instagram Reels, yaitu konten icip-icip kopi Salapan Gunung. Next. Dan terdapat target optimis dan juga pesimis. Untuk target optimisnya sudah ada beberapa orang, 2 orang yang membalas DM, membalas konten ini untuk membeli kopi Salapan Gunung. Serta target pesimisnya juga masih belum ada peningkatan yang signifikan pada pengikut akun Instagram Salapan Gunung. Next. Oke, sekian pemaparan dari laporan progres. Selanjutnya akan kami paparkan laporan penjualan kopi Salapan Gunung yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mohon izin untuk memaparkan penjualan kopi Salapan Gunung dari kelompok 8. Untuk tim kami ini seperti yang tadi. Kemudian di sini kita ada bukti pembelian di Tokopedia yang telah kami laksanakan. Dan ini adalah invoice yang kami dapatkan dari pembelian kopi Salapan Gunung sebanyak 10 pieces dengan harga satuan 1.400. Kemudian biaya ongkos, asuransi jasa aplikasi 7.000 dan total harga yang kami bayarkan adalah 21.000. Baik, berikutnya ini adalah tabel penjualan dari kopi Salapan Gunung yang telah kami laksanakan. Yaitu terdapat 2 skema, ada pembelian secara offline atau secara langsung dengan anggota kita menawarkan secara mau to mau, dan ada secara online yang sudah tadi dijelaskan oleh rekan saya yang membalas di konten di Instagram. Pembeliannya bermacam-macam, ada yang membeli 2, membeli 1, berikutnya membeli 2, dan yang terakhir yang paling banyak yaitu membeli sebanyak 3 pieces. Dan total kopi Salapan Gunung yang telah kami jual yaitu 8 sachet dengan total harganya sebanyak Rp12.000. Next slide.
Nah, berikutnya ini adalah harga beli per saset yang telah kami beli di Tokopedia, yaitu sebesar 1.100, dan harga jualnya per sasetnya yaitu 1.500. Dan total produk dari 10 produk yang kami beli di Tokopedia, sayangnya hanya terjual 8 pieces. Dan untuk pendapatan kotornya harganya Rp12.000, dan pendapatan bersih tersebut kami kurangi dengan modal awal atau modal yang telah kami beli di Tokopedia ditambah dengan biaya pansi, biaya ongkos kirim dan lain-lain. Total harganya yaitu minus Rp9.000. Next slide. Ada bukti pembelian secara offline. Nah, ini untuk bukti pembelian online-nya yang tadi saya bilang melalui direct message Instagram. Next. Ya, sekian pemaparan laporan penjualan kopi sapi dari kelompok 8. Sekian, Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada kelompok 8 sekaligus kelompok terakhir yang berpresentasi dan memaparkan materinya pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang tadi telah menjelaskan dan memaparkan PPT-nya masing-masing. Semoga dari pembelajaran dan pemaparan yang tadi sudah dijelaskan, ini bisa dapat menambah ilmu dan kiat baru untuk kita untuk mungkin memulai suatu bisnis, dan bagaimana di era digitalisasi seperti sekarang kita dapat mengembangkan bisnis yang dikolaborasikan dengan berbagai platform di media sosial. Dan juga semoga yang kita dapatkan hari ini dapat kita simpan ilmunya dan tentunya mengimplementasikannya di kemudian hari. Dan di pertemuan terakhir pada matkul hari ini mungkin dapat memberikan kesan-pesan kepada teman-teman semua. Mungkin untuk Mbak Dini atau Pak Andri ingin ada tambahan? Nggak, langsung penilaian aja dari Pak Andri gimana? Oke, boleh dipersilakan untuk Pak Andri untuk memberikan komentar dan penilaiannya kepada teman-teman yang tadi telah memberikan pemaparannya. Oke, kepada Pak Andri, apakah masih bergabung bersama kami? Siap, belum open ini ya, siap. Ya, jadi yang pertama yang saya sampaikan adalah saya merasa exciting ya dari teman-teman mahasiswa yang sudah melakukan interaksi dengan kami ya, dengan Salapan Gunung, walaupun kita perusahaan masih sifatnya business opportunity ya, belum stay gitu, belum stabil, tapi berkenan untuk mencoba menjualkan produk yang memang sudah kita riset selama 7 tahun ya. Terus yang kedua, terima kasih sekali kepada Ibu Dini ya selaku dosen dosen ya yang telah membimbing mahasiswa untuk sedemikian rupa sampai menghasilkan beberapa poin lah gitu ya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan juga bahwa terus terang saya Bu Dini tolong dibantu nanti penilaiannya kira-kira gimana nih, skala penilaiannya ya, angka atau apanya begitu, tapi saya akan review dulu sekilas gitu ya. Mungkin nanti penilaian secara detailnya saya akan sampaikan secara lebih tertulis ya, mungkin seperti apa teknisnya mungkin saya perlu ngobrol lebih lanjut dengan Bu Dini ya. Tapi ini kira-kira kalau saya ringkas itu ada 3 sisi lah ya. Pertama mungkin pemahaman terhadap produk, kedua yang menghasilkan materi promo gitu ya, kedua terkait viewers ya, yang ketiga adalah terkait transaksi gitu. Kira-kira mungkin itu yang bisa menjadi faktor penilaian terhadap tugas-tugas yang disampaikan. Tapi yang pasti ini secara kalau kita lihat pengupasannya dalam bisnis model Canvas, kira-kira ini sudah mencakup seluruh sisi dalam bisnis model Canvas gitu ya. Jadi ada yang memahami secara value proposition-nya gitu ya,
terus kemudian ada yang intens intens di customer relationship-nya, yang ketiga customer segment-nya gitu ya, yang keempat mungkin sisi channels-nya ini ya sampai ke revenue stream, ke structure, kita bisa lihat ada semua bisa mengerjakan poin-poin yang sudah ada di dalam bisnis model Canvas gitu ya. Jadi mudah-mudahan sebetulnya kalau saya nilai ini semua mempunyai keunggulan dan beberapa kelemahan dari bisnis model Canvas tadi gitu ya. Nah, maksudnya jadi nanti ada yang kuat di value proposition, ada yang kuat di customer relationship, ada yang kuat di customer segment, kan? Ada yang kuat di channelsnya gitu ya, sampai ke revenue stream gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin itu dulu review yang ingin saya sampaikan. Kedepannya mungkin ini yang lebih menarik kalau bisa ditindaklanjuti menjadi kegiatan yang lebih produktif gitu ya. Apakah nanti kita bisa menggarap proyek-proyek berikutnya yang terkait bisnis reals-nya lah gitu ya, dari Salapan Gunung, yang saya juga lagi mempersiapkan platform bisnis bersama mahasiswa lah gitu ya, atau bersama kampus gitu Bu Dini ya, supaya nanti kampus ini justru menjadi tadi itu ya, kalau dalam bisnis model Canvas kita mengembangkan value proposition-nya sekaligus menjadi customer relationship untuk kita mempertemukan value proposition yang dimiliki oleh Salapan Gunung dengan customer segments yang kita studi melalui kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Kira-kira itu dulu mungkin ya Bu ya, kalau menilai secara detail dari setiap kelompok yang disampaikan. Mungkin saya minta waktu untuk pertama skala penilaiannya, dan kemudian tadi yang saya sampaikan 3 poin tadi saya akan bikin ini ya, bikin generate dari situ, dari angka-angka sampai ke angka-angka lah gitu ya, sampai ke angka-angka yang dikuantifikasi, dan ini juga mungkin akan saya buat. Memang saya memerlukan interaksi seperti tadi ya, presentasi dari masing-masing anggota supaya bisa melihat kepahaman terkait proses pembuatan tugas ini gitu. Itu dulu mungkin Bu Dini, mohon arahan selanjutnya untuk terkait penilaian. Ya baik Pak. Nasla. Ya terima kasih Pak Andri. Nanti tadi saya udah chat ya Pak. Jadi skala penilaiannya 1 sampai 100 untuk siap. kelompok gitu. Jadi misalkan ini kan ada 8 ya Pak. Nanti kelompok 1 dapat nilai berapa, 2 berapa, 3, 8 gitu. Ya mungkin ya sekarang kali ya Pak, tapi tadi Bapak kan sudah melihat apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa ya. Terus juga sudah mengirimkan Google Drive ya yang isinya bahan-bahan yang sudah mereka kerjakan untuk bisa menjadi bahan pertimbangan. Kalau nilai dari saya sih mereka sudah dapatkan ya tiap minggu itu sudah ada di LMS gitu. Kita punya platform namanya LMS, jadi mereka bisa cek sendiri gitu melalui perwakilan yang mengumpulkan gitu. Mungkin kalau misalkan nilainya menyusul, mungkin ada closing statement mungkin dari Pak Andri gitu untuk memotivasi ya mahasiswa. Ya saya tadi dari berbagai sisi tadi tuh ya saya sampaikan tadi ya, bahwa dari setiap kelompok itu saya menemukan, kalau dalam bisnis model Canvas tadi, kalau saya biar skemanya bisa kita sama-sama, mungkin udah pada paham ya bisnis model Canvas ya, mungkin kalau yang belum nanti bisa masuk ke situ, karena kalau kita bicarakan bisnis kayaknya saya paling enak kita pakai bisnis model Canvas gitu ya. Jadi kelengkapan struktur bisnis bisa kita tahu dengan elemen-elemen yang di bisnis model Canvas. Jadi dari beberapa kelompok ini saya menemukan insight di sisi value proposition misalkan gitu ya. Di kelompok lain saya ketemu di yang lain gitu. Nah, mungkin nanti saya sambil memberikan nilai, mungkin saya akan juga kasih ini ya, enlightening lah, pencerahan terkait apa sih yang saya dapatkan dari kelompok ini gitu ya, terkait dalam bisnis model Canvas-nya gitu. Sehingga nanti ke depannya kalau berkenan ya Ibu, misalkan
tim-tim ini atau personal-personalnya kita lanjutkan kerjasama yang lebih baik gitu. Saya lebih senang ke arah situ gitu. Mudah-mudahan ketika saya mengembangkan platform bisnis Salapan Gunung versi university lah gitu ya, saya bisa mengembangkan bisnis ini menjadi jenjang karir buat teman-teman semua gitu ya, memperkenalkan kepada dunia kerja atau dunia bisnis gitu. Sehingga nanti kita coba trial dengan fakta-fakta bisnisnya lah gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi mungkin nanti saya minta waktu untuk memberikan review nilai dan review terkait ini ya, tindak lanjutnya lah kalau boleh dibilang begitu Bu ya. Mungkin minta waktu 1 hari 2 hari Bu, buat terus kalian mohon mohon waktu, izin minta waktu untuk melakukan pekerjaan ini secara sistematis. Mungkin itu Bu. Sekali lagi saya terima kasih kepada Ibu Dini yang sudah mempercayakan, walaupun dengan segala keterbatasan kami. Mohon maaf sekali karena memang bisnis ini lagi turbulensinya lagi sangat luar biasa di lapangan gitu ya, terkait investment dan investasi di lapangan. Karena kita juga masih ketemu kendala-kendala teknis di mesin produksi gitu ya, kendala-kendala di tim sales dan seterusnya. Tapi saya dengan dengan kerjasama ini, insya Allah menemukan beberapa hal. Karena saya juga dulu di kuliah asisten dosen dan saya fokus di sistem produksi. Jadi maksudnya saya sangat concern bahwa dunia bisnis ini bila dikolaborasi dengan dunia akademis akan pelompatannya akan luar biasa. Apalagi kita menjelang bulan Ramadan ya, mudah-mudahan Ramadan ini memberikan pencerahan kepada kita bahwa pelipat gandaan suatu bisnis, suatu industri itu didapatkan dari ilmu pengetahuan gitu yang dikerjakan oleh para mahasiswa, sehingga tadi kalibrasi itu bisa ditemukan kan gitu ya, penjualan sekian terus. Itu saja mungkin Bu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andri dan juga Mbak Dini atas diskusinya tadi, dan juga terima kasih kepada Pak Andri yang telah memberikan closing statement-nya. Oke, untuk penutupan kayaknya kita mau melakukan dokumentasi terlebih dahulu karena ini juga merupakan pertemuan terakhir di semester ini. Jadi mungkin boleh untuk dokumentasi, tim dokumentasi, Tanto boleh diambil alih. Oke, boleh. Untuk teman-teman yang mungkin masih off cam, boleh segera nyalakan ya kameranya, dan teman-teman yang udah on cam mungkin bisa dipersiapkan pose terbaiknya. Saya hitung sampai 3 untuk teman-teman. 1, 2, 3. Oke, gaya selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Naila. Oke, terima kasih Tanto yang tadi telah memandu dokumentasi. Kalau begitu, sudahlah sampai kita di akhir perjumpaan pada pagi hari ini. Sekali lagi, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita implementasikan di kemudian hari ilmunya, dan semoga pembelajaran dari Pak Andri dan juga Mbak Dini selama 1 semester ini dapat memberikan kiat-kiat baru kepada kita untuk memulai bisnis dan menjadi seorang entrepreneurship yang kemudian kita kolaborasikan, kita integrasikan dengan menggunakan tools-tools dalam sosial media. Akhir kata, saya Naila Nurhaliza, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bu Dini, Teh Naila, dan teman-teman saya yang lainnya ya. Mohon maaf sekali lagi dari Salapan Gunung, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih bagus lah ya ininya kerjasamanya ya. Izin live Bu semuanya. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak. Udah ya kelas jam 8 bisa live, nanti kita ganti kelas.